lagi teriak-teriak histeris sambil ngasih tahu kalau Adi ini lagi muntah darah dan bener-bener banyak banget. Wah anjir. Langsung works gitu ya. Iya. Dengar itu tuh Bu Putri ngangkat telepon sambil senyum-senyum gitu loh, Muibi. Soalnya dia tuh di situ ngerasa berhasil kan ritualnya dia barusan. Nah tapi Bu Putri tuh dengerin itu juga sambil sosok acting panik gitu. Bahkan si Bu Putri itu juga nawarin buat tinggal di rumahnya Bu Putri dulu aja, biar bisa ngerawat bareng-bareng. Nah karena keluarganya Adi ini di Jakarta sendirian doang, jadi mereka tuh langsung setuju di situ. Karena istrinya Adi tuh juga bingung mau gimana kan. Mereka tuh baru pindah ke Jakarta juga dan belum kenal siapa-siapa lah ibaratnya. Di malam itu akhirnya istrinya Adi tuh langsung mutusin buat langsung nyetir ke Banten bertiga sama anaknya. Di situ Bu Putri sama Pak Syarif tuh seneng banget Muhibi sama kepindahan mereka dari Jakarta ke Banten lagi. Karena ya mereka bisa ngeliat secara langsung juga kan prosesnya kena atau enggak nih sama ritual ini. Terus sesampainya si Adi sekeluarga di rumah Bu Putri, langsung disuruh istirahat tuh sama Bu Putri sekeluarga, dikasih obat, air anget gitu-gitu. Sampai besokannya Adi dan keluarganya dia tuh di rumah aja. Dan malamnya Bu Putri sama Pak Syarif tuh langsung nyoba ngejalanin lagi tuh di dalam kamarnya Bu Putri. Kali ini mereka tuh mau coba nusuk-nusuk boneka anaknya. Ditusuk lah yang kenceng banget di bagian paha anaknya. Pas Bu Putri sama Pak Syarif nusuk berdua dengan kenceng banget, langsung tuh ada suara teriakan kenceng banget dari kamar sebelah. Suara anaknya tuh ngerintih kesakitan dan pahanya tuh kayak penyok masuk ke dalam gitu Muhibi. Serem banget. Terus akhirnya Bu Putri sama Pak Syarif langsung ngecek lah. Langsung lah mereka langsung acting lagi, pura-pura ketakutan. Terus gak lama karena udah balik lagi pahanya udah gak sakit, yaudah mereka balik lagi lah ke kamarnya masing-masing. Tapi karena Bu Putri sama Pak Syarif males kalau kelamaan, mereka akhirnya bener-bener langsung nusuk semua bonekanya. Boneka Adi, istrinya, sama anaknya juga. Sekenceng-kencengnya di bagian jantung. Dan ditusuk-tusuk sampai tusukannya tuh nembus keluar ke boneka gitu loh. Jerit. Mereka berdua bener-bener denger suara jerit-jeritan dari Adi, istrinya, sampai anaknya tuh kenceng banget. Tapi mereka berdua tuh tetap ngelakuin itu sambil ketawa-tawa. Kayaknya tuh mereka juga kayak udah kerasukan juga gitu ya ngelakuinnya. Dan sampai akhirnya suaranya itu tuh hilang dan mereka semua tuh mati. Si Bu Putri sama Pak Syarif tuh ngebunuh saudara angkat ya? Iya bener Muy. Abis mereka ngebunuh, apa yang mereka lakuin dan apa yang mereka dapat? Nat. Jadi abis mereka ngebunuh itu, benar-benar semua warisannya kan langsung dibalik nama jadi atas nama Bu Putri itu. Karena kan mereka semua kan mati kan di situ posisinya. Anjing, berarti jadi kayak si ilmu hitam ini memenangkan mereka berdua. Iya. Parah banget sih. Sebenarnya gini, Bu Putri nggak salah-salah banget ya secara motif. Karena kan setahu gue tuh kalau misalkan anak kandung, dia tuh pasti dapat warisan. Iya, benar. Yang nggak anak kandung tuh ada sekian persen batasannya lah buat dia dapetin warisan gitu. Dan bahkan dari orang tuanya juga udah agak-agak ngeselin sih. Iya. Karena pengen dapet anak cowok, terus pengen nerusin usahanya, akhirnya ngangkat anak gitu kan. Gak percaya sama anak sendiri lah, dalam tanda kutip. Gak percaya sama anak cewek. Cuman tetap aja sih salah untuk cara nyelesainnya gitu. Ya gue cuma penasaran aja sih Bi. Walaupun Nadila cuma dapat cerita akhirnya sih mereka berdua dapat warisan, pasti nantinya bakal dapat ganjarannya gitu loh. Benar. Pasti. Nah tinggal kita lihat aja nih ganjaran yang didapat sama Bu Putri sama Pak Syarif itu apa. Iya, karena yang kayak kita bilang tadi kan, yang namanya lu udah pakai ilmu hitam aja, itu udah pasti ada balas budinya dari si makhluk-makhluk ini. Iya. Apalagi kalau lu kecanduan ilmu hitam gitu loh.